Komisioner KPU RI Divisi Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Itham Holid mengingatkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan Pilgub Papua ditegaskan MK meminta agar KPU Papua dalam melaksanakan PSU atau pemungutan suara ulang tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan DPT, daftar pemilih pindahan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kantor KPU Papua pada Selasa 4 Maret 2025. Dalam penjelasannya, Itham Holid mengatakan tidak ada pemutakhiran data pemilih, dan jika dalam rentang waktu sejak putusan MK dibacakan sampai dengan hari pemungutan suara ternyata ada pemilih yang meninggal dunia dan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, maka di dalam DPT dan di dalam daftar pemilih tambahan serta pemilih pindahan itu diberikan keterangan bahwa pemilih tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan hal tersebut nantinya akan diinformasikan kepada pengawas TPS, pemantau, dan para saksi. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi atas PHP perselisihan hasil pemilihan Pilgub Papua, di sana ditegaskan Mahkamah meminta agar KPU Papua dalam melaksanakan PSU tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih pindahan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024. Artinya tidak ada pemutakhiran daftar pemilih. Bagaimana kalau sekiranya dalam rentang waktu sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan sampai dengan hari pemungutan suara ternyata ada pemilih yang meninggal dunia, ada pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih, maka di dalam DPT-nya, di dalam daftar pemilih tambahan, di dalam daftar pemilih pindahan itu diberikan keterangan bahwa pemilih tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, dan hal tersebut nanti akan diinformasikan kepada pengawas TPS, pemantau, dan para saksi. Prinsipnya proses pemungutan suara ulang ini dilakukan secara terbuka ya. Artinya semua informasi berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan itu akan disampaikan kepada publik. Pada kesempatan itu, Itham Holid memaparkan dalam ketentuan Undang-Undang Pilkada dijelaskan pembiayaan pilkada dibiayai APBD. Apabila APBD tidak memungkinkan, maka dapat di-backup atau dipenuhi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN. Selanjutnya, pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sudah mengetahui kondisi ini. Diketahui konferensi pers juga dihadiri Ketua KPU Papua Steve Dumbon bersama 3 komisioner KPU lainnya yakni Abdul Hadi, Diana Dortea Simbiak, Steve Dumbon, dan Yohanes Fajar Irianto. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.